Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang algoritma struktur data. Kita akan latihan lagi, kita akan mengerjakan 2 atau 3 nomor yang berkaitan dengan array, vektor, dan array list. Baik, kita ke nomor 9. Sini ada penjelasan tentang tipe data array, array list, dan vektor merupakan tipe data reference atau non-primitif. Artinya nilai-nilai yang disimpan pada tipe data reference ini akan saling berbagi alamat memori yang sama. Jadi kita akan diminta untuk melakukan ini yang di bawah, cloning ya. Jadi kita akan, pada soal ini kita diminta untuk melakukan cloning atau copy array terhadap array, vektor, dan array list menjadi array, vektor, dan array list yang baru. Sedemikian sehingga array, vektor, dan array list yang baru tidak menggunakan alamat memori yang sama dengan array yang sebelumnya. Jadi saya perlihatkan dulu kenapa kita perlu melakukan cloning ini. Kita coba buat project dulu ya. Kita beri nama projectnya ASD14 ASD014. Kemudian kita simulasikan dulu di sini. Oke, kita buat kelas dulu. Nama kelasnya kita beri nama mengapa perlu cloning. Ya, karena ada sebuah mekanisme, ini adalah fitur. Tapi kadang-kadang kita tidak membutuhkan ya. Kadang-kadang justru kita menghindarinya. Oke, saya mau buat sebuah array dulu di sini. Array misalnya integer begini, data A misalnya sama dengan 1,3,4,5,6,7 seperti ini saja. Kemudian saya mau buat juga integer begini, data B sama dengan data A. Saya mau data B ini sama dengan data A nilainya. Harusnya yang saya inginkan adalah nilainya. Kemudian saya coba cetak out di sini data A, arrays to string data A. Kita perlu arrays-nya. Oke. Jadi dua data ini saling sharing memori ya, dia berbagi ruang memori yang sama. Data A dan data B ini seperti ini. Mula-mula seperti ini, coba saya run file. Ya, dia seperti ini ya. Dia nilainya sama. Sorry, saya ganti ini. Di sini data B. Di sini data B. Kita run file. Format ini. Kita run file. Oke, nilainya sama, tidak masalah karena memang di sini kita buat dia sama ya, data B sama dengan data A. Jadi nilai data B sama dengan data A. Yang jadi masalah adalah begini, ketika kita merubah nilai dari data A misalnya pada indeks ke 3 atau ke 3. Indeks ketiganya ini adalah 5 ya. Saya rubah menjadi misalnya 21. Kemudian saya cetak lagi data A di sini. Saya run file. Maka sekarang nilainya ini yang awalnya 5 dari A yang ini sekarang menjadi 21. Nah, itu tidak masalah ya karena memang kita bermaksud merubahnya. Tetapi ketika kita coba print juga ini data B dan kita run, maka data B juga berubah jadi 21. Jadi hal ini kadang-kadang menjadi masalah. Kadang-kadang kita butuhkan juga. Ada beberapa operasi memang kita butuh seperti ini. Tapi kadang-kadang kita juga butuh dia tidak boleh sama ya. Dia hanya sama di awal saja pada saat seperti ini. Tetapi ketika dia sudah berproses pada saat running time lagi berikutnya, dia tidak sama.
Kita hanya mau copy nilai awalnya saja sama, dan ketika berproses tidak sama. Ketika ini saya rubah, data A-nya saya rubah, ternyata data B juga ikut berubah. Atau kita mungkin coba sebaliknya ya, ketika data B saya rubah, kita buat garis lah di sini supaya ada pemisahnya. Kita buat garis pemisah. Ini juga. Ya, ketika misalnya data B saya rubah, data B pada indeks ke 4 misalnya, yang awalnya 6, saya rubah menjadi sama dengan misalnya 19, dan saya cetak lagi. Saya tidak rubah untuk operasi cetaknya, saya copy saja langsung, dan saya run. Ya, ternyata di data A berubah juga, dan di data B berubah. Jadi dia saling terkait karena berbagi ruang memori yang sama ya, alamat memori yang sama. Jadi cloning ini tujuannya untuk memisahkan ini. Jadi dia hanya sama di awal, tetapi di bagian berikutnya dia tidak berubah. Oke, baik, kita buatkan metodenya. Jadi kita bisa kita baca soalnya dulu. Kita mau diminta untuk cloning array, vektor, dan array list. Kita coba nanti satu-satu. Pertama kita buat kelas tugas cloning clone array. Oke, tugas clone array. Di sini kita bisa buat, atau kita ganti saja nih rename, tugas clone saja, atau tugas ini nomor berapa ya, nomor 9. Kita beri nama saja tugas 09 kelasnya. Save, saya rename filenya juga. Oke, di sini saya buat method dulu, namanya method clone. Jadi saya mau cloning array, berarti nanti saya buat outputnya array juga. Misalnya array integer kayak gini, kemudian clone, kemudian saya masukkan di sini integer begini, data awal atau data A gitu. Saya buat data A ya, begini. Kemudian di sini saya buat array baru, data B. Nanti data B ini yang di return ya, return data B. Nah, misalnya saya buat di sini awalnya dia sama dengan 0 begini. Kemudian nanti saya periksa di bawah, apakah jangan sampai orang juga user menyebutkan data A-nya 0 juga ya. Jadi saya buat di sini if data A tidak sama dengan 0. Kalau data A-nya tidak sama dengan 0, baru saya proses. Ya, di sini saya buat data B sama dengan new data. Kita lihat dulu. Oh ya, ini arraynya array 2 dimensi ya. Kita coba untuk array 1 dimensi dulu, karena sebenarnya sama ya, array 1 dimensi 2 dimensi sama prosesnya. Database sama dengan new integer sepanjang data. Jadi size-nya harus sama, data A. Jadi kita buat array baru data B namanya nih, data B, yang panjangnya sama dengan array data A, berarti data A.length ya, yang size-nya sama. Jadi sini tadi outputnya 2 dimensi, saya ganti lagi. Jadi cara cloningnya itu sebenarnya cuma mengcopy ya, tapi copy-nya satu persatu per elemen primitifnya. Jadi elemen primitif, kalau elemen primitif dia tidak bersifat seperti ini. Jadi sifat ini hanya terjadi untuk data reference, tipe data reference atau tipe data non primitif. Kalau tipe data primitif tidak bersifat seperti ini. Dia tidak menggunakan alamat memori yang sama. Oke, jadi kita manfaatkan itu. Jadi kita buat di sini pakai for ya, kita pakai for integer i sama dengan 0, dan i selama i lebih kecil dari data A atau data B.length, karena sama panjangnya. Sekarang sama panjangnya, data B sama dengan data A, karena saya buatnya tadi data B-nya ini sebesar sepanjang data A juga. Nah, kemudian di sini saya buat data B pada indeks ke i sama dengan data A pada indeks ke i. Jadi ini trik rahasia.
Jadi nanti kalau saya buatnya pakai cara ini, tidak langsung dengan menggunakan simbol sama dengan, maka dia tidak saling berhubungan. Ya, kita sudah selesai sampai sini. Cukup ini saja, dia mengcopy, kemudian kalau sudah selesai, dia return value. Oke, di sini kita bisa copy nih mainnya. Saya copy mainnya di sini. Kemudian nanti saya mau pakai method yang ini. Oke. Saya mau copy-nya pakai method yang ini ya, clone. Tetapi di sini dia, karena method main ini adalah method yang static, maka kita harus tambahkan juga di depannya ini static. Atau kalau tidak, kita buat objeknya dulu ya. Sama saja. Tidak sama sih, cuman ini lebih praktis ya. Ya, saya coba gunakan ini clone. Jadi nanti data B saya dapatkan dari hasil cloning data A. Berarti clone dalam kurung data A sebagai inputnya data A ya. Seperti ini. Nah, coba kita run, tadi hasilnya kayak begini ya. Jadi kalau berubah A-nya berubah, B-nya ikut berubah. Atau sebaliknya, jika B berubah, A-nya juga ikut berubah. Kita run file. Ya, sekarang tidak berubah ya. Ketika A berubah, B-nya tidak berubah. Ketika B-nya berubah, A-nya tidak berubah. Jadi ini sebuah metode untuk membatasi, mengubah dia menjadi bukan tipe reference lagi ya. Karena kalau kita gunakan operasi sama dengan saja seperti ini, maka dia akan menjadi tipe reference, akan menggunakan alamat memori yang sama. Ketika salah satunya berubah, maka yang lain ikut berubah juga. Oke, saya perlihatkan metodenya seperti ini. Oke, jadi trik dasarnya ini ya, trik rahasianya. Kita copy dia satu persatu. Demikian pula kalau array-nya array 2 dimensi, atau misalnya array double, jadi sama, kita copy-nya satu persatu. Atau mungkin pakai vektor ya, kalau misalnya pakai vektor. Oke, kita buat lagi metodenya static vektor misalnya. Jadi ini sambil latihan buat metode. Jadi metode tidak selamanya harus integer di sini, tidak harus array, bisa juga vektor di sini. Bahkan bisa objek misalnya, atau nama kelas mahasiswa. Nama metodenya sama, inputnya beda. Jadi di Java juga kita bisa melakukan ini, membuat metode yang namanya sama, tetapi parameter inputnya beda. Ini namanya sama, namanya clone, ini juga clone, tapi parameter input di dalamnya ini beda. Ini integer, tipenya ya, maksudnya tipenya integer. Nama variabelnya sama, tapi tipenya beda. Ini vektor. Ini error karena belum import lagi. Oke, ini error lagi kenapa? Karena belum ada returnnya. Nah, di sini kita buat mekanisme ini sama ya. Di sini kita buat vektor baru. Vektor kita beri nama data B begini. Mula-mula kita beri nilai 0. Kemudian di sini kayaknya ada ya. Oh tidak ya, sudah benar. Kemudian di sini kita return data B. Oke, kemudian ini saya copy, kemudian saya modifikasi. Saya letakkan di sini. Sorry. Format dulu. Ya, database sama dengan new, bukan integer ya, new vector di sini. New vector. Begini saja. Kemudian di sini data B bukan data B, kita buat data A.size di sini. Karena data B-nya masih 0 panjangnya. .size. Kemudian di sini data B, di sini beda ya. Mirip tapi beda. Di sini data B pakai operasi add ya. Data B add data I. Jadi data I ini data pada indeks ke I kita masukkan ke data B pada indeks ke I juga ya. Data A get I begini. Oke, jadi ini kalau pakai vektor seperti ini. Untuk cara panggilnya sesuaikan ya di sini. Jadi buat vektor lalu dipanggil. Kalau array list bagaimana? Sama ya, kalau array list sebenarnya mirip saja dengan vektor. Kita buat seperti ini. Di sini kita buat array list. Kemudian yang ini juga array list.
yang ini juga array list, yang ini juga array list. Import, selesai. Kemudian kalau arraynya 2 dimensi, jadi ini tadi arraynya integer 1 dimensi. Belum lagi kalau array double. Saya contohkan saja integer juga, tapi 2 dimensi. Ya kalau ini error ya karena sama. Jadi dia kalau mau ini overloading harus beda tipenya. Seperti ini dia belum selesai. Cuman ini belum cocok ya. Berarti di sini kalau di sini inputnya 2 dimensi, di sini outputnya juga 2 dimensi. Kan ini semacam mengcopy ya. Tapi elemen per elemen. Kemudian di sini data B new data benar. Kemudian data BI sama dengan new integer. New integer, kemudian data AI dot len. Jadi kita buat dulu sini array untuk dimensi yang kedua. Data B-nya 2 dimensi juga. Begini. Kemudian di sini baru kita copy per elemennya. For tab pakai J sama dengan 0, kemudian J lebih kecil dari data AI dot len. Di sini juga pakainya data A saja supaya seragam. Sebenarnya sama kalau di situ. Kemudian di sini di copy karena arraynya 2 dimensi, berarti data B baris ke I dan kolom ke J sama dengan data A baris ke I kolom ke J. Jadi ini tetap pakai sama dengan juga, tapi kedua tipe ini adalah tipe primitif ya. Elemennya, elemen ke I pada baris ke I dan kolom ke J itu tipenya primitif, yaitu integer. Tapi kalau arraynya ini dia tipenya reference ya, atau non primitif. Demikian pula di sini. Kalau sudah ada indeksnya berarti dia elemen ya. Berarti dia primitif juga. Karena tadi arraynya integer ya, integer int, tipe primitif. Oke, saya kira begitu saya perlihatkan kodenya. Untuk pengujiannya teman-teman bisa modifikasi ini, sesuaikan. Kalau vektor pakai vektor juga di sini. Kalau array list, kalau array 2 dimensi juga. Teman-teman bisa tambahkan di sini metode untuk tipe data double. Kemudian bisa juga float dan sebagainya. Saya coba scroll, atau mungkin ada yang coba string juga ya, bisa array string. Saya scroll dulu. Ini untuk metode floatnya. Jadi di sini juga kita sambil belajar tentang salah satu fitur di object oriented programming atau di Java juga, yaitu overloading method ya. Membuat method yang namanya sama dalam sebuah kelas, namanya sama tapi parameter inputnya beda. Itu disebut dengan overloading. Jadi itu dimungkinkan di Java. Bahasa pemrograman lain belum tentu memungkinkan hal semacam ini juga. Oke. Saya kira demikian untuk nomor 9. Teman-teman bisa lengkapi lagi untuk tipe data double, kemudian string 1 dimensi, string 2 dimensi, float, kemudian karakter, kemudian tipe kelas, mungkin ada kelas mahasiswa bisa dibuatkan, kemudian mau di cloning. Kalau tipenya kelas, karena kelas juga adalah tipe data reference, berarti nanti kelasnya juga objeknya harus di copy satu persatu value primitifnya. Jadi caranya dengan mengkopikan nilai primitifnya yang disama dengankan. Tidak bisa langsung disama dengankan menggunakan ini tadi, langsung menggunakan simbol sama dengan serta merta. Kalau tipenya kedua-duanya non primitif. Jadi yang ini kalau saya blok seperti ini berarti dia non primitif ya, karena ada simbol arraynya. Tapi kalau ini saja cuman int berarti dia primitif. Kalau sudah ada indeksnya berarti dia primitif lagi jadinya. Oke, saya kira teman-teman bisa lebih banyak berlatih untuk mendapatkan feel-nya ya, karena ini biasanya didapat kalau sudah banyak mengerjakan soal, atau mungkin sudah pernah dapat pengalaman buruk mengcopy data array, kok tiba-tiba hasilnya beda begitu, atau kita berharap hasilnya sama ternyata beda, atau hasilnya beda ternyata sama ya. Oke, baik.
Kita ke nomor berikutnya. Di nomor berikutnya, nomor 10, 11, dan 12, kita diminta untuk mengcopy elemen array. Mirip juga, mengcopy juga. Tapi kali ini mengcopy-nya adalah dalam rangka untuk mengubah dimensi. Jadi dari awalnya array 1 dimensi menjadi array 2 dimensi. Kayak ini nomor 10. Kita diminta untuk mengubah array 1 dimensi menjadi 2 dimensi. Program akan menerima input bilangan bulat A. Jadi pertama dia akan menerima input bilangan bulat A yang menyatakan size dari array 1 dimensi. Oke, misalnya ini 9 ya. Berarti nanti size-nya adalah 9 untuk array 1 dimensinya. Kemudian 2 baris berikutnya program akan menerima input bilangan bulat M dan N berturut-turut. Oh, ini salah kayaknya soalnya. 2 baris berikutnya program akan menerima input bilangan bulat M dan N berturut yang menyatakan dimensi baris dan kolom array 2D. Ada diminta untuk membuat array 2D berukuran M kali N. Berikutnya akan, benar ini. Pertama kita inputkan A-nya dulu, 1 dimensi, selanjutnya sebanyak A baris. Jadi ini pertama 9, kemudian sebanyak 9 baris ada input untuk array 1 dimensinya. Kemudian ada 2 baris lagi yang menyatakan baris dan kolom M dan N yang menyatakan baris dan kolom array 2 dimensi. Oke, Anda diminta untuk membuat array 2 dimensi berukuran M kali N, M baris dan N kolom. Selanjutnya nilai elemen array 1D yang diinputkan sebelumnya akan diletakkan ke dalam array 2D yang baru dengan orientasi baris demi baris secara horizontal. Jika sudah tidak ada lagi elemen array 1D yang dapat didistribusikan. Jadi bisa saja M dan N-nya ini sangat besar ya, atau sangat kecil, yang menyebabkan semua elemen array 1 dimensi ini sudah kita masukkan, tapi masih ada array 2D yang kosong. Ya, jika sudah dimasukkan ya. Jika sudah tidak ada lagi elemen array 1D yang didistribusikan ke dalam array 2 dimensi, maka elemen array 2D yang bersesuaian akan diberi nilai 0. Oh, mudah sekali ya. Dia akan diberi nilai 0 saja kalau tidak ada. Seperti ini. Jadi angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia akan membentuk array 3 baris 4 kolom ya. Kemudian dimasukkan ke dalam array 2 dimensi. Kita masukkannya secara horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisanya diisi dengan 0. Oke, kita masukkannya secara horizontal. Ini ya, diletakkan dalam orientasi baris secara horizontal. Oke, kita langsung buat saja. Ini ada penjelasannya angka 9 itu apa. Kita langsung buat saja di sini. Ini adalah tugas 10. New Java class, kita beri nama tugas 10. Finish. Kemudian kita hapus dulu ini. Saya perbesar. Saya buat method main tsvm tab. Kemudian di sini saya buat sebuah scanner dulu. Saya akan butuh scanner. Saya beri nama input sama dengan new scanner dalam kurung system .in. Kemudian kita akan menerima input bilangan A ya. Ada tadi integer A yang menyatakan banyaknya array size dari array 1 dimensi. A sama dengan input next in. Jadi ini di contohnya tadi, contoh input outputnya kita masukkan 9. Ini hanya contoh, bisa diganti dengan angka lain nanti. Setelah programnya jadi harusnya dia bersifat general ya. Masukkan 9, terus kita diminta untuk membuat 9 input lagi. Menyimpan 9 elemen ya. Jadi kita buat arraynya dulu di sini, array 1 dimensi, integer. Kita beri nama di sini, bisa data ya, data. Integer data sama dengan new integer. Kita input dari keyboard nanti sebesar A ya, dengan panjang A, sebanyak A elemen. Jadi array data ini sebanyak A. Jadi kalau 9 tadi berarti ini size-nya 9. Oke, kemudian kita buat looping for untuk menerima inputnya. For integer I sama dengan 0 dan selama I lebih kecil dari A, di sini data I, elemen ke I-nya di array data sama dengan input dari scanner lagi ya, input titik next in. Oke. Selesai ini kita diminta lagi untuk membaca 2 input baris dan kolom. Ini ada 3 dan 4 ya.
baris dan kolom. Nah, caranya kita buat variabel integer m itu adalah baris sama dengan input lagi, next in lagi. Oke, jadi kita input barisnya, kemudian integer n, kita input kolomnya, next in lagi. Saya harap teman-teman sudah bisa paham ini ya, apa yang saya tuliskan. Jadi ini untuk menginput size-nya tadi, size dari array 1 dimensinya yang ini. Kemudian di sini saya deklarasikan dulu array 1 dimensinya dengan size-nya sebesar a, sebesar yang diinputkan tadi. Baru di sini saya inputkan, saya masukkan elemennya satu persatu lewat scanner. Kemudian di sini saya baca barisnya, di sini saya baca kolom. Setelah ada baris dan kolomnya, saya buat array baru, integer begini, 2 dimensi, array barunya 2 dimensi. Saya beri nama data baru. Misalnya saya beri nama data baru sama dengan new integer sebanyak m baris, barisnya ada m, kemudian kolomnya ada n. Ya, ini array 2 dimensinya. Ini array 2 dimensinya. Tadi ini array 1D yang di atas. Oke. Ini sebenarnya sudah ada elemennya ya. Kalau teman-teman mau print, coba kita lihat cara printnya seperti apa. Ya, dia print pakai arrays ya. Kita bisa print saja dulu ini. Nanti kita tambah kodenya. Kita print dulu. Kita pakai arrays. Tapi arrays itu cuma untuk array 1 dimensi, makanya kita tetap butuh for di sini. For integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari barisnya adalah sebanyak m. Di sini kita print south arrays titik to string dari data baru pada baris ke i. Jadi kita tetap butuh elemen baris di sini. Untuk kolomnya kita print pakai arrays. Dua, kita run file. Kalau kita run file sebelum kita kopikan ya, kita run file dulu. Ya, kita masukkan angka misalnya 9, enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enter. Kemudian kita mau masukkan m-nya adalah sebanyak 3 baris, n-nya sebanyak 4 kolom. Kita enter. Maka dia sudah ada nilainya, yaitu 0. Dia sudah ada nilainya di sini. Jadi ini ada nilai defaultnya. Maka yang bagian tadi terakhir ini tidak perlu kita lakukan apa-apa, dia sudah punya nilai 0. Kecuali di sini diminta untuk angka misalnya minus 1 atau angka-angka tertentu, berarti kita rubah di sininya. Kita buat taktisi baru. Kalau tidak, ya ini sudah selesai untuk nolnya. Sekarang sisa kita kopikan elemen yang ada di array 1 dimensi. Cara kopikannya adalah ini dengan cloning tadi ya, copy pakai for integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari m, di dalamnya ada for lagi, for integer i sama dengan 0 dan selama j lebih kecil dari n. Kemudian untuk array 1 dimensinya kita buat indeks k ya. Integer k mula-mula sama dengan 0 juga, karena kita mulai dari indeks ke 0 di array 1 dimensi. Jadi ini untuk indeks array 1 dimensi ya. Indeks array 1D. Jadi kita pakai simbol k untuk indeks array 1D. Tidak harus k juga ya, kalau teman-teman mau pakai huruf lain bisa L misalnya yang belum digunakan di sini. Oke, kemudian di sini saya buat new data atau data baru. Data baru pada baris ke i, kolom ke j. Itu sama dengan data pada indeks ke k. Seperti ini. Setelah datanya dimasukkan ke dalam sini, setelah data ke k dimasukkan ke dalam data baru ij, jangan lupa k-nya diincrement, karena dia tidak otomatis ya. Kalau i-nya otomatis, dia ada incrementnya sini, j-nya otomatis, tapi k-nya tidak otomatis, jadi harus di-increment tersendiri. Coba kita run file. Sekarang dia sudah tertulis sebelumnya. Oh ya, saya masukkan dulu angka 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 elemen. Kemudian kita buat 3 baris 4 kolom. Ternyata error. Sorry, saya tidak perhatikan baik-baik.
Oh, di sini harus ada if-nya ya. Jadi bisa saja k-nya ini sudah melebihi dari indeks array. Jadi kita buat di sini jika if k lebih kecil dari data.length, maka kita kopikan format. Saya coba run dulu. Saya pakai data yang teratur ya, supaya mudah bagi saya. 9 elemen. Elemen pertamanya adalah 10, kemudian 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 9. Kemudian kita buat array 2 dimensinya, 3 baris, 4 kolom, enter. Ya, ini terbentuk. Jadi dia tulis ke samping 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sisanya diisi dengan 0. Coba saya run lagi. Saya masukkan elemen 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian array yang barunya, array 2 dimensinya sebanyak 3 baris, 4 kolom, enter. Dia terbentuk seperti ini. Jadi ini tidak ada aba-abanya. Kalau di soal memang seperti itu, dimintanya seperti ini. Tapi kalau kita diminta untuk buatkan sedikit info-info begitu, misalnya masukkan apa gitu. Misalnya kita kasih masuk sort input size array 1D misalnya, spasi. Kemudian di sini untuk elemen-elemennya juga kita sort lagi, input elemen array 1D. Kemudian di sini kita bisa tambahkan juga di sini sort data begitu. Data pada indeks ke i sama dengan domain. Kemudian di sini ada sort kita paste saja supaya mirip. Input elemen size array 2D. Pertama baris titik 2. Kemudian kolom. Saya letakkan di sini. Seperti ini. Coba saya run file. Ada sedikit infonya. Input size array 1D misalnya 10. Saya masukkan elemennya. Ini harusnya enter tadi. Oke, tidak apa-apa, saya di sini dulu. 1, 2, 3, 5, 6, 9. Saya acak saya masuknya. 9. Ya, selesai. Input size dari array 2 barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Enter, ini hasilnya. Saya enter dulu di sini tadi. Yang ini pakai ln. Kemudian yang ini pakai ln, kemudian yang ini juga pakai ln. Oke, saya run lagi. Size-nya misalnya 9. Kemudian input elemen array 1D, elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Size-nya barisnya ada 2, kolomnya 5 misalnya, enter. Dia jadi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi cukup mudah. Saya perlihatkan kodenya. Jadi dia hanya mengcopy ya, satu persatu. Buat array baru dulu. Kemudian kita copy satu persatu elemennya yang. Nah, di sini ada indeks yang berbeda. Untuk array 2 dimensi pakai indeksnya IJ, untuk array 1 dimensi pakai K. Dan di increment manual. Dan diperiksa juga apakah K ini lebih kecil dari data.length. Kita periksa ini K-nya harus lebih kecil dari data.length. Karena kalau tidak dia error, akan ada error index out of bound exception. Kemudian supaya praktis ini bisa langsung ditulis di sini saja. Yang bagian bawah ini langsung ditulis saja di sini. Seperti ini. Ini lebih praktis. Jumlah barisnya lebih sedikit.
Kalau kita run sama juga ya hasilnya. Oke, di sini 9 misalnya atau 4 saja yang kecil, 5 1, 2, 3, 4, 5, enter. Barisnya ada 3, kolomnya ada 5, enter. Dia jadi seperti ini. Oke. Kemudian untuk mencetaknya saya pakai arrays, tapi karena arrays hanya bisa untuk mencetak satu baris saja atau satu kolom saja, maka saya butuh bantuan ini. Pakai looping for i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari m. Oke, baik, itu untuk tugas yang nomor 10. Tugas nomor 11. Nomor 11 sama sebenarnya dengan nomor 10, cuman orientasi penulisannya yang berbeda. Jadi kalau tadi ditulis secara horizontal, kali ini ditulis secara vertikal ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini ke bawah. Jadi kita hanya perlu memainkan batasan looping for-nya, atau kita balik ya. Kita cukup membaliknya saja. Ya, kita langsung ke NetBeans-nya. Jadi kita kerjakan dengan cara mengcopy tugas 10 menjadi tugas 11. Tapi kemudian kita balik di sini, di bagian untuk mengkopinya. Jadi dia for-nya for J dulu. For J dulu. Kita letakkan di luar. Seperti ini. Kita format. Oke, seperti ini. Coba kita run saja langsung. Run file. Kita masukkan inputnya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Array baris yang baru sebanyak 3 baris, 4 kolom. Oke, dia tercetak ke bawah. 1, 2, 3. Baru ke kanannya lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0. Jadi dia secara vertikal. Dan program ini sudah general ya. Kalau kita masukkan angka lain juga harusnya bisa. Misalnya masukkan angka 12 harusnya bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Nah, kemudian size-nya ada 3 baris misalnya, 5 kolom. Enter, selesai. Jadi nomor 11 selesai juga. Saya scroll lagi ke atas. Ini kodenya. Kodenya sama, kecuali di bagian ini. Saya tukar di sini. Jadi awalnya yang di atas ini for integer i sama dengan 0 sampai m, sampai lebih kecil dari m. Kemudian ini juga di dalam saya tukar ke atas. Gitu saja. Berikutnya kita ke nomor 12. Nomor terakhir di video tutorial kali ini. Jadi soalnya masih sama sebenarnya. Kita diminta untuk melakukan copy array atau merubah, mentransformasi array dari array 1 dimensi menjadi 2 dimensi. Tapi kali ini dia harus adaptif. Kita akan gunakan metode matchail ya, matchail. Jadi dia adaptif ya. Jadi kita baca dulu soalnya. Masih dengan soal yang sama dia bilang. Kemudian program akan menerima input bilangan bulat n yang menyatakan banyaknya elemen pada array 1 dimensi. Selanjutnya n baris berikutnya program akan meminta input nilai elemen-elemen array 1 dimensi sama dengan yang tadi. Berikutnya program akan meminta input bilangan bulat m dan n yang menyatakan baris dan kolom. Setelah itu program akan mencetak elemen-elemen array 2 dimensi. Jadi pada array 2 dimensi ini hanya jumlah baris yang diinput ya. Hanya jumlah baris yang diinput. Kemudian jumlah kolomnya. Jadi di sini tidak ada n ya, tidak ada n, cuma m saja. Jumlah kolomnya akan menyesuaikan dengan panjang array. Kita lihat apakah, oh ya tidak ada, sorry, ini berarti soalnya salah ini. Tidak ada input bilangan n ya, tidak ada input bilangan m. N ini adalah banyaknya baris pada array 1 dimensi. Jadi nanti dia inputnya 3 saja begini. Kemudian dia akan membentuk menjadi 3 baris. Kemudian dia akan beradaptasi. Jadi kalau sebanyak 9 tadi jadi 9 elemen mau dijadikan 3 baris berarti dapat semuanya 3, 3, 3, 3. Tapi kalau 9 elemen mau dijadikan 4 baris berarti array pertama akan sebanyak 3 kolom, array kedua sisanya 2 kolom semua. Jadi dia pakai fungsi matchail. Matchail ya. Pakai fungsi matchail. Mana tadi? Ini pakai metode matchail.
petunjuknya, ada petunjuknya. Jadi dia adaptif, jumlah kolomnya tidak semuanya sama, ada yang 3 kolom, ada yang 2, kemudian ada yang 5 kolom, kemudian sisanya 4 kolom. Jadi dia menyesuaikan. Jadi dia tulis yang bawah dulu, terus yang sisanya yang ditulis di berikutnya. Oke, jadi ini sebenarnya kurang lebih mirip, cuman kita butuh trik sedikit. Kita bisa copy dulu. Kalau nomor 11 kita, atau nomor 10 kita copy menjadi nomor 12, kita sesuaikan nanti inputnya. Kemudian di sini tidak ada input ini, tidak ada input n, tidak ada input untuk kolomnya, baris saja. Berarti ini tidak ada, dikosongkan dulu. Kalau tidak ada, dikosongkan. Bisa seperti ini, dikosongkan dulu. Kemudian ini kita bisa jadikan variabel n, karena n tadi tidak dipakai, supaya variabel kita cuma, atau biarkan dia tetap jadi a di situ. Oke, karena ini kosong, maka nanti dia harus diinisialisasi di sini, karena di sini masih kosong ya. Jadi di sini diinisialisasi. Caranya kita buat operasi matematika pakai fungsi mathsale. Misalnya ini kolom, dan kolom banyaknya kolom, sama dengan kita buat mathsale ya. Pembulatan ke atas ini, sale gunanya untuk pembulatan ke atas. Mathsale kita buat dulu nilai di dalamnya double panjangnya data. Jadi panjangnya data di sini. Data array 1 dimensi ya. Data.len dikurang k, kemudian dibagi dengan m dikurang i. Itu adalah banyaknya kolom. Kita casting ke integer lagi. Kemudian di sini kita buat size dari array. Jadi arraynya tadi baru kita inisialisasi barisnya ya, kolomnya belum. Nah, maka di sini array baru pada baris ke i sama dengan new, kita inisialisasi kolomnya integer kolom, sebanyak kolom. Kemudian di sini for integer j sama dengan 0, dan selama j lebih kecil dari kolom. Kemudian jika k lebih kecil dari data.len, maka data baru ij sama dengan data k. Oke, sampai di situ. Kita lihat. Coba kita run find. Masukkan angka misalnya sama dengan yang ada di sini. Kita bisa copy sebenarnya ini. Kita copy, kemudian tidak bisa ya. Karena sudah ada format lainnya nih. Sudah beda formatnya. Teman-teman nanti kalau mau menjawab soal, sesuaikan dengan format yang ini. Format yang ini tidak ada ini ya, tidak ada dekorasi seperti ini. Ini saya gunakan untuk memudahkan saja. Misalnya ada 9 data untuk array 1 dimensi. Data pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Dia akan meminta berapa banyak barisnya. Misalnya saya pakai yang ini ya, 2 baris. Kalau dia hanya 2 baris, maka dia akan membentuk seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya sama dengan yang ini. Kalau untuk yang ini 7 baris seperti ini, teman-teman bisa coba menggunakan data yang berbeda. Tapi intinya adalah di sini ada operasi mathsale untuk mendeklarasikan jumlah kolomnya. Jadi jumlah kolomnya ini tidak sama untuk setiap barisnya. Tergantung dari sisa berapa elemen yang belum dimasukkan ya. Dibagi dengan sisa baris yang mau digunakan. Jadi ini adalah sisa berapa elemen yang mau dimasukkan, data.len kurang k, kemudian dibagi dengan sisa baris yang mau digunakan. Kalau barisnya sisa 1 berarti dibagi 1, kalau sisa 2 berarti dibagi 2. Baik, saya kira demikian untuk latihan 9, 10, 11, 12. Kita sudah mengerjakan 4 nomor sore hari ini. Saya perlihatkan dulu kodenya untuk nomor 9. Untuk nomor 10,
Untuk nomor 11, dan untuk nomor 12. Baik, saya kira sampai di sini dulu latihan kita pada sore hari ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.